Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semua yang mendengar, menonton renungan ini dimanapun saudara saat ini berada, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, saudara semuanya boleh diberkati Tuhan di sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudara, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini, tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya marilah saudara, kita terlebih dahulu berdoa, merendahkan diri, memohon pimpinan Tuhan untuk menyertai hidup kita di sepanjang hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan di pagi ini, bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang telah menyertai memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, saya akan bacakan satu bagian dari ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus pasal 4 ayat yang kedua. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Inilah yang akan kita renungkan pada pagi hari ini saudara. Satu ayat tuntunan yang sangat luar biasa yang memberikan kita arahan kehidupan di hari ini untuk bisa melangkah bersama dengan Tuhan tentunya. Topik renungan kita pada pagi hari ini, jangan tamak. Ini yang akan kita angkat pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketamakan itu adalah suatu perasaan yang tidak pernah merasa puas dan selalu ingin memiliki lebih dan lebih lagi, walaupun segala sesuatu itu sesungguhnya telah tercukupi dalam kehidupannya. Apalagi ketika sesuatu yang diinginkan itu dimiliki oleh orang lain, dia begitu menginginkan itu, sekalipun itu bukan kebutuhan bagi dirinya. Itulah bahaya ketamakan itu saudara. Sebuah pepatah Denmark pernah berkata seperti ini. Karat menghabiskan besi dan iri hati menghabiskan dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah legenda kuno diceritakan saudara, bahwa ada seorang saleh yang membawa serta dua orang dalam perjalanannya, yaitu si kikir yang tamak dan si cemburu yang selalu iri hati. Orang ini saudaraku, orang saleh ini menjanjikan kepada dua orang ini bahwa mereka akan diberi hak dan kesempatan untuk meminta apa saja kepada si saleh ini, dan dia akan mengabulkan permintaan mereka. Tetapi persyaratannya ada saudara. Dia katakan persyaratannya adalah bahwa orang yang pertama bila dia meminta sesuatu, dia mendapat satu bagian dari yang dia minta itu. Tetapi orang yang kemudian yang bersama dengan dia akan mendapat dua bagian dari apa yang diminta oleh orang pertama tadi. Itu persyaratan yang dikatakan oleh si saleh ini. Lalu mendengar itu, si cemburu dia mulai berpikir, kalau aku yang meminta duluan, tentu akan menguntungkan kawanku ini saja, karena dia akan mendapat 2 kali lipat dari apa yang aku minta. Lalu demikian juga si tamak, ya. Dia berpikir, kalau aku yang meminta duluan tentu akan hanya mengenakan kawanku saja, sebab dia akan mendapat lebih banyak dari apa yang aku dapat. Demikianlah mereka berdua berpikir. Lalu mereka berdua saling berpandangan
Mereka saling berharap siapa di antara mereka yang akan meminta lebih dulu. Ternyata keduanya mereka berdiam diri. Tidak ada yang meminta, saudara. Hal itu membuat keadaan semakin tegang. Akhirnya si tamak itu mencekik kawannya dan mengatakan kepadanya dengan nada mengancam, "Kalau kamu tidak meminta duluan, aku akan membunuhmu." Itu yang dikatakan oleh si tamak ini. Akhirnya si cemburu ini pun setuju untuk meminta lebih duluan. Dia pun berkata kepada orang saleh itu, "Tuan," dia katakan, "cungkillah mataku yang satu ini," dia katakan, "sebagai hadiah bagimu." Itulah yang dikatakan oleh si cemburu tersebut, saudara. Lalu segera si saleh itu pun melakukan apa yang diminta oleh si cemburu itu. Dan juga segera setelah itu si saleh itu pun mencungkil kedua mata si tamak, sesuai dengan perjanjian di awal tadi. Akhirnya keduanya menderita, mereka tidak mendapatkan sesuatu apapun yang menyenangkan. Karena toh kedua-duanya mereka telah menjadi korban dari ketamakan dan kecemburuan masing-masing. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini hanya sebuah kisah bagi kita. Sesungguhnya kisah ini hanya sebuah ilustrasi menggambarkan bagaimana bahayanya ketamakan dan iri hati ini ketika itu menguasai kehidupan kita setiap hari. Saya yakin bahwa kita semua bukanlah orang yang kikir, bukanlah orang yang tamak, bukan jugalah orang yang selalu cemburu dan iri hati. Saya yakin itu, saudara, kita tidak seperti itu. Yesus pernah memberikan nasihat kepada orang kaya yang bodoh. Yesus mengatakan seperti ini. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Artinya ini menjadi sebuah nasihat bagi kita bahwa sesungguhnya ketamakan itu tidak akan pernah menambahkan sesuatu yang baik dalam diri kita. Itu yang perlu kita renungkan. Kita juga harus sadar bahwa ketamakan dan iri hati, saudara, sering menimbulkan permasalahan, sering menimbulkan pertengkaran, sering menimbulkan permusuhan dan seterusnya. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena nasihat firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita baca Yakobus 3 ayat 16, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saya melihat ini sebagai sebuah peringatan penting bagi kita, bahwa siapapun kita yang selalu dikuasai oleh kecemburuan, iri hati, bahkan juga ketamakan, ataupun mementingkan diri sendiri, akan selalu ada di sana kekacauan dan bahkan akan selalu ada perbuatan-perbuatan kecurangan, bahkan kejahatan-kejahatan pun akan ada di sana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal inilah yang diingatkan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan pagi ini yang sudah kita baca tadi. Kamu mengingini sesuatu, itu baik. Setiap kita mempunyai keinginan untuk segala sesuatu. Tetapi dikatakan kamu tidak memperoleh yang kamu ingini itu. Lalu kamu membunuh. Kenapa? Karena kita iri dengan orang lain. Kita cemburu, Kamu iri, Karena kamu iri hati. Tetapi itu pun tidak membuat engkau mencapai tujuanmu. Kamu tidak mencapai tujuanmu, dia katakan. Ketika itu telah menguasai diri kita, bukan untuk membaiki kehidupan, tetapi semakin memperkeruh keadaan kita. Lalu dikatakan, kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Sehingga dimanapun ada iri hati, ketamakan, kecemburuan, akan selalu ada persoalan. Akan selalu ada masalah di tengah-tengah persekutuan kita. Karena itulah saudaraku, Paulus memberikan kepada kita awasan yang sangat keras pada pagi hari ini. Galatia 5:15 mengatakan, tetapi jika kamu saling menggigit dan saling
ya menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ini awasan yang paling berharga. Jangan kiranya ada di antara kita yang selalu dikuasai oleh iri hati, kecemburuan, tamak, dan bahkan mementingkan diri sendiri. Itu akan membuat kita saling bermusuhan, saling membenci, bahkan saling bertengkar, dan akan muncul persoalan-persoalan besar di tengah-tengah kita. Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Terkhusus kita anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh kematian Kristus. Tentu bagi kita ya pencapaian-pencapaian duniawi dengan segala keinginan-keinginannya bukanlah sesuatu yang paling penting dalam diri kita. Tetapi bagaimana kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, selalu menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita semua boleh dirajut dalam persekutuan kasih Kristus untuk saling mendorong, saling membantu, saling membangun, dan seterusnya. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jauhilah ketamakan, jauhilah iri hati, kecemburuan, ya, mementingkan diri sendiri. Mari kita menjauhkan ya semuanya itu dari diri kita, karena itu tidak akan pernah menguntungkan kehidupan kita. Sebaliknya, dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar pada pagi hari ini. Saya melihat ini karena situasi yang kita hadapi akan semakin sulit, saudaraku. Akan ada keinginan-keinginan dalam diri kita yang sulit untuk dipenuhi. Sementara kita melihat kepada orang lain mungkin memiliki segala sesuatu yang kita ingini di dalam diri mereka. Lalu kita cemburu, lalu kita iri hati, ya. Semua itu tidak akan menguntungkan diri kita. Tetapi ketika kita hidup di dalam kasih Kristus, maka kita akan merasa puas dan bersyukur atas apapun yang kita miliki. Sekalipun mungkin tidak memenuhi segala hasrat dan keinginan-keinginan kedagingan kita. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, kita dituntun untuk selalu mau bersyukur. Karena apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita, itu yang terbaik, saudaraku. Mari, jangan oleh karena melihat keadaan orang lain, kita lupa melihat diri kita. Kita pun sesungguhnya dikaruniai karunia besar oleh Allah. Kasih Kristus telah melingkupi seluruh kehidupan kita. Hendaklah kasih itu dikatakan ya menjadi sebuah pengikat yang mempersatukan kehidupan kita, juga mempersatukan persekutuan kita, serta menyempurnakan kehidupan kita di dalam Tuhan, sehingga kita boleh menjadi terang dan garam, menjadi berkat bagi semua orang, bukan menjadi batu sandungan dengan sikap ketamakan, iri hati dan kecemburuan tadi. Mari saudaraku, tinggalkan iri hati, tinggalkan kecemburuan, tinggalkan ketamakan dan mementingkan diri sendiri. Hiduplah dalam kasih Kristus, hidup dalam pengucapan syukur. Lihatlah betapa baiknya Tuhan memelihara hidup kita hari demi hari. Itu cukup untuk memenuhkan sukacita kita kalau kita memberi hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Tuhan telah memberkati kehidupan saudara di hari ini dimanapun saudara mendengarkan renungan ini. Kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur kepadamu pada pagi hari ini. Bersyukur Tuhan, karena Tuhan masih menyapa kami pagi ini supaya kami tidak tamak, tidak iri dan cemburu dengan keberadaan orang-orang di sekeliling kami. Tetapi kami mau bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan juga memenuhkan segala keperluan kebutuhan hidup kami setiap hari. Berkatilah umat-Mu dimanapun mereka mendengarkan renungan ini, yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Hamba juga terus mau berdoa untuk yang sakit, biarlah tangan Tuhan menjamah mereka, memulihkan mereka dan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan pada pagi hari ini untuk anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba juga doakan bagi anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan hari ini. Tuhan sertai dan pimpin mereka, berikan hikmat, pengetahuan dan kepintaran, terlebih roh takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Bagi umat-Mu yang hari ini bersyukur, bersukacita karena berulang tahun, penuhkanlah sukacita mereka
Ajar mereka bersyukur karena itu semua adalah anugerah Tuhan atas hidup mereka hari ini. Bahkan ada begitu banyak umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan ini. Mereka sedang menghadapi persoalan kehidupan yang sulit, yang berat. Bahkan dibelenggu oleh kuasa setan, kuasa gelap. Tetapi dengan mereka mendengarkan renungan juga dengan doa ini, biarlah mereka boleh ditolong Tuhan, dilepaskan, dibebaskan, dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya hanya ingin katakan tetap semangat saudara, jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa, jangan menyerah, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu dikehendaki Tuhan dari hidup saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Bantu juga kami saudara untuk selalu mau membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang yang bisa menonton, sehingga mereka pun boleh diberkati Tuhan. Itu penyemangat bagi kami. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Bagi saudara yang belum melakukannya, tekan tombol like juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan channel ini saudara. Itulah harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dengoran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Horsa Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara di hari ini. Shalom.